diterima oleh masyarakat itu sepadan karena ini nilainya besar, demikian Ibu. Dan saat ini kan kondisi masih pandemi, jadi membayarnya juga pasti ada permasalahan di Kemenko maupun Bappenasnya. Demikian Ibu. Kalau ini Pak, dari sisi kepentingan Pak, tujuannya dari pengadaan 42 jet ini itu tujuannya untuk apa? Apakah untuk misal ya Pak ya pengamanan di apa di wilayah atau mungkin khusus untuk apa begitu? Maksudnya secara kebutuhan gini. Itu Siap. bagaimana? Untuk secara kebutuhan, kalau kita pandang dari Kemenhan sendiri, yang jelas untuk memperkuat alutsista TNI, Bu. Dan juga tentunya untuk lebih memperluas jangkauan pertahanan kedaulatan udara. Dan juga di samping itu, ini kan biasanya kita pesawat dari US atau Rusia, nah ini baru dari Prancis. Artinya kita juga menjalin kerjasama dengan Prancis. Perancis. Iya iya Pak. Kalau kelebihannya apa Pak? Kalau pemilihannya kenapa kok dipilih gitu? Mungkin secara ini antara Kelebihan pesawatnya, Ibu. iya kok belinya di sana mungkin. Apakah dia itu punya tadi teknologinya yang lebih ya unggul di mana dibandingkan dengan negara-negara yang lainnya? Sorry, Bu. Heeh, Kalau kelebihan pesawatnya sendiri, heeh. menurut kami secara spesifikasi juga bagus, Ibu. Dan uh, Bagusnya di mungkin mana bisa nih Pak? siap. Soalnya semuanya kalau baru mesti bagus kayaknya Nggak, maksudnya menurut saya. secara kemampuannya, Heeh, secara kemampuan juga heeh, sepadan dengan pesawat-pesawat yang canggih lainnya seperti heeh. F-35 atau Sukhoi. Cuma Kalau kecepatan gitu loh Pak, maksudnya. Jadi kalau kita berbicara kekuatan kan ya, apa misalnya apakah dari kekuatannya atau mungkin daya tampung yang mungkin lebih besar kalau jet itu kayaknya kan dikit ya Pak ya. Jadi cuma ya, berapa orang di dalamnya gitu. Nah atau ya nggak tahu kenapa kok di situ ya milihnya atau cuman gara-gara politik aja belian gitu loh Pak. siapnya. Ya. Menurut kami juga ada itunya, Ibu, ada politiknya, Bu, karena Oh selama gitu ini ya. kan belum pernah eh, Prancis gitu, Bu. Jadi selama ini kan Iya. pesawat itu kan dari US atau Rusia. Nah, jadi makanya keuntungan apa dari sisi Kemenhan itu menjalin kerjasama militer Indonesia Prancis. Dan belinya tidak nyicil, langsung taken kontrak 42 jajan yang sekarang langsung dibuat ada 6 unit. Oh ini sudah berarti sudah realisasi ya Pak ya? Saya kira cuma wacana. Sepertinya sudah Oh, siap. ya, ya, ya. Berarti nanti yang mau Bapak masukkan dari sisi TNI AU, oh AU ya Pak ya? Yang kalau pengelolanya ini nanti diberikan ke Angkatan Udara ya berarti? Untuk Enggak. pengadaan dari Kemenhan, Ibu, nanti Heeh, unitnya diberikan pasti ke? dikelola oleh TNI AU. Ya. Oh gitu. Ya, ya, ya. Berarti yang mengelola nanti ini dari sisi pengelola yang sebelah sini nih ya, Siap. membentuk skuadron Rafa. Oh, skuadronnya tertentu malah. Oh gitu nggak Kami di belum tahu juga pastinya, Bu. Artinya dengan adanya beberapa pesawat ini kan otomatis ada skadron tersendiri, Bu. biasanya begitu loh Pak. Udara. Siap. Bukan disebar gitu di beberapa wilayah gitu enggak. Belum tahu, Model-model yang ada. kami belum belum tahu ininya, Ibu, apa visinya dari TNI AU dengan adanya unit ini, tapi yang kami pahami dengan adanya pesawat ini kalau disebar nanti permasalahannya di pemeliharaannya, Bu. Hmm. Jadi mungkin akan Oh, terpusat di maksudnya suatu terpusat di skadron satu yang patron tertentu gitu ya. memadai, ya. Iya, iya. Oh, saya kira kalau beli seperti itu tuh bisa disebar gitu, Pak. Maksudnya contoh ya, Pak ya. Misalnya kan angkatan apa? Laut itu kan juga punya skadron kan. Nah, apa misalnya dibagi begitu loh. Misalnya kita kayak sekolah gitu loh, Pak. Ya, Jadi pada pemerataan gitu loh Pak, tapi nggak tahu ya terkait dengan tujuannya itu biar seperti apa. Apakah ya kalau secara khusus begitu ini kan berarti pembentukan skuadron berarti, tapi kalau pembentukan skuadron kan pastinya sudah ada rencana Pak siap, untuk apa namanya perencanaan pembuatan apa ya lokasi gitu loh. siap, Maksudnya ada, Ibu, pastinya ada, Ibu. Hanya kan tidak dalam waktu dekat, Ibu. ini Artinya Pak Ardi itu mungkin yang siap. tahu kan ya. Mungkin Pak Adi lebih bisa menjelaskan. Ya. Izin menambahkan Ibu, mohon izin kebetulan kan di share Oh, juga di
ada grup TNI AU untuk Rafale ini rencana di Skadron 14 Madiun untuk menggantikan Sukhoi yang sudah ada. Untuk Sukhoi-nya akan kembali ke Makassar di Skadron 11. Jadi di Madiun ada 3 pesawat tempur yaitu F-16, T-50 dan rencana Rafale ini apabila jadi Monica. Berarti kan nggak baru kan Pak, pengelolaan ini berarti TNI AU sebagai melakukan pengelolaan ya. Kalau menurut saya ini kan tujuannya. Kalau membentuk kan membuat, iya kan ya Pak. Berarti kan hanya mengelola gitu kan ya. Kan tidak ada pembentukan skadron baru atau apa gitu kan, tidak Pak Ardi? Untuk skadronnya kebetulan 14 itu tadinya F5 Tiger Ibu sudah lama vakum kurang lebih sampai 5 tahun sehingga kemarin untuk mengisi kekosongan ditransferkan dulu pesawat Sukhoi karena untuk setelah apabila terjadi pembelian Rafale ini Sukhoi-nya akan kembali ke Makassar dan 14 akan mengawaki Rafale itu mungkin. Gitu. Siap, Oke, ini kan di sini lalu yang skuadron ini yang mengelola gitu ya. Kemenko yang mau bayar gitu kan. Siap. Ini komisi satu bayar ini. Komisi satu sebagai pengawas gitu. Oh, pengawas. Ya, masyarakat ini yang mendapatkan. Oke. Ini apa Pak? Itu perusahaan dari yang tadi ya. Yang perusahaan Prancisnya Ibu, perusahaan pembuat pesawatnya. Yang penjualnya itu kan ya. Ya. Oh, siap. Kalau menurut saya berarti kan ini bisa dikaitkan Pak. Kalau memang ada itu berarti kan kalau perencanaannya ada itu nanti bisa dikaitkan dengan tujuan. Misalnya ya kan ini kan masih dipersiapkan gitu kan. Nah nanti bagaimana wacana itu bisa dikembangkan. Ini jadi topik menarik Pak kalau saya sih. Karena kan baru-baru begini itu nanti kita bisa membantu. Kayak dulu terkait dengan tesis yang dulu saya buat itu. Pelabuhan yang ada di Teluk Lamung itu belum ada Pak. Jadi kita bisa melakukan perencanaan. Kalau dulu ya terkait dengan tesis yang pernah saya angkatkan, pelabuhan itu belum ada. Jadi kalau yang belum ada, lalu kita rencanakan dengan adanya pelabuhan baru, itu kira-kira nanti dampaknya bagaimana? Gitu. Ini kalau yang ada ya. Nah kalau yang skuadron, yang jet tempur ini, kalau menurut saya bisa Pak dikaitkan dengan tujuan utama, misalnya keamanan wilayah, gitu. Dikaitkan dengan alutsista yang mendukung lainnya. Misalnya kan kalau jet tadi kata Pak Ardi kan ada Sukhoi dan yang lainnya kan. Nah, itu sejauh mana nanti daya dukung pertahanan, kekuatan pertahanan dari sisi udara itu seperti apa? Itu sih. Ini kalau menurut saya menariknya gitu ya Pak ya. Itu lebih menarik gitu. Kayak contoh yang punya Pak Jafar itu kan gitu ya. Membuat perencanaan dermaga yang di Jawa Tengah itu ya Pak, sudah fix Pak, punya Pak Jafar itu yang tidak itu. Sementara itu. Sementara, loh harus yakin Pak. Ya. Loh gitu yang memutuskan siapa sih Pak? Kan belum kan ya? Sudah. Masih kami konsep. Tapi kemarin yang judulnya Bapak buat berapa? 2 atau 5? 1. Cuma 1. Yang paparan gimana? Dengan Kaprodi cuma 1? Belum paparan Bu, masih nanti tanggal 4 Maretan atau mungkin kalau ini ditunda berkaitan Natalis. Kemarin kan bukannya presentasi Pak? Oh jadwalnya Bapak belum waktu itu? Belum Bu, belum presentasi. Masih nanti sudah? Baru mengumpulkan judul aja ke Kaprodi. Oh itu kapan? Pak Joko itu share itu apa ya? Yang presentasi gitu. Oh siap, itu presentasi ini Bu, untuk meresume skripsi yang terdahulu. Oh, mendukung dari TA-nya Bapak ini nanti. Gitu. Bukan? Ya tidak juga Bu. Beda ini juga Bu, beda metode. Pak harus yakin Pak, gitu Pak. Nanti jangan terombang-ambing Pak. Kayak seperti Pak Jerry kemarin sampai hampir 3 kali Pak ganti judul. Harus yakin Pak. Maksudnya itu begini yakin, ya Pak. Kadang itu kan terombang-ambing. Iya Pak, yang ini kadang kalau melihat judul itu melihat teman kan ya Pak. Nanti jangan-jangan punya saya kok cuma sekedar ini aja gitu. Kalau menurut saya dikuatkan aja Pak. Kalau Bapak kayaknya lebih condong ke A gitu ya, judul A ya cari dulu alasannya itu lebih dalam lagi. Begitu. Kalau perlu buktikan tadi dengan penggambaran ini. Kalau saya sih biasanya digambarkan begini,
itu nanti baru kita tahu kan skopnya ini di mana. Contoh misalnya kayak di jet ini ya, kalau punyanya Pak Brian ini kan luas, kita bisa memandang jet dengan opini masyarakat. Nah ini kan dari opini. Atau mungkin melihatnya ini Pak dari sisi TNI AU, kan khusus di TNI AU di mana tadi dengan kan kita gini ya Pak ya logikanya ya asumsinya gini, pesawat jet tempur ini kan mau beli atau enggak itu kan urusan pemerintah gitu kan ya. Yang penting kan kalau dari sini TNI AU ini kan berarti bagaimana kita bisa mengelola yang terbaik begitu kan ya, terkait dengan tujuan yang Bapak miliki. Nah berarti kan melakukan tugas dan wewenang yang ada dari sini. Nah nanti Bapak melihat kita inginnya bagaimana skup masalah yang Bapak mau kerucutkan gitu. Nah kalau dari gambar ini kan nanti Bapak bisa lebih mantap gitu loh maksud saya. Saya kayak tadi contohnya Pak Jafar mau menunjukkan dermaganya, posisinya itu dari sisi yang mana gitu. Apakah ada konflik yang terjadi antara satu pihak ke pihak yang lain? Ini kan ada mungkin pilot TNI dan TNI AU. Pilot di sini kan mungkin dari sisi SDM ya. Apakah ada? Ini ada pelatihan jet Rafale, katanya kan tadi Pak Brian bilang ada pengaruh teknologi terbarukan kan ya di jet ini. Siap ya Bu. Ya, nah itu bisa Pak. Ini ya contoh ya Pak, ini jadi tidak baru lagi di sisi pilot. Pakai metode STEM. Bagaimana pengaruh teknologi baru mempengaruhi kondisi SDM-nya. Itu banyak penelitian. Tinggal kita ambil konstruk model dipakai di sini. Itu bisa Pak, ini jadi model Pak. Kalau model kayak sesuatu teknologi terbaru ini kayak TA-nya itu ini Pak, bisa banyak sekali dikembangkan gitu. Tadi yang saya bilang di sisi pilot itu misalnya kesiapan teknologi begitu kan ya Pak. Ini kan Bapak kan bilang ada pelatihan, lalu ada transfer informasi, knowledge gitu kan, bukan hanya kesiapan aja. Jadi bagaimana, nah itu bisa didetailkan di sini. Kesiapan yang seperti apa yang mempengaruhi nanti kita bilangnya performansi begitu, dikaitkan dengan performansi gitu. Jadi kan nanti kita bisa mencari variabel faktor yang berpengaruh paling penting ya Pak ya, terkait dengan kesiapan teknologi di pesawat itu. Ini di sisi pilot. Ini makanya dengan risk picture ini bukan kita menyempitkan masalah, enggak. Tapi Bapak bisa mengambil masalah itu dari sudut yang mana. Itu yang paling penting. Itu dari pilot. Dari TNI AU, mungkin judul yang tadi ya Pak ya. Tapi mungkin Bapak punya analisa lain apa misalnya. Kesiapan kalau saya bilang. Kesiapan. Bisa jadi kesiapan dari sisi SBOT analisisnya. Misalnya kita bisa melakukan analisa tadi. Strategi apa yang dilakukan dari sisi skuadron yang di Madiun ya. Tadi Ardi bilang kan. Siap, Madiun. Nah, Madiun. Di mana di Madiun itu berapa pesawat Pak yang ada di sana? Jenis pesawat banyak kan? Jenisnya ada sekarang ini ada 3 Ibu, F-16, Sukhoi sama T-50. Kalau dari seluruh jumlahnya Pak? Seluruh jumlahnya untuk tempur Ibu? Yang di Madiun? Hanya 3 Ibu. Jumlahnya 3 itu berarti 3 jenis satu-satu semua nih? 3 jenis, untuk jumlah pesawatnya Sukhoi-nya ada 3 untuk di Skadron 14, untuk T-50-nya kurang lebih untuk yang US dan S-nya ada sekitar 14, untuk di Skadron 3 F-16 ada 14 Ibu. Kurang lebih. 14. Berarti sekitar 20-an ya Pak ya? Sekitar 20-an kan. Nah, kalau baru ini masuk berarti sekitar berapa? 60 70. Tapi ya dipindah lagi kan berarti tetap hampir 30-an ke atas kan? Siap, Ibu. Ya, berarti nah itu tadi Pak, kita bisa menganalisa dari sisi kekuatan. Misalnya kita melihat dari SBOT analisisnya atau mungkin dari sisi pertahanan tadi. Strategi pertahanan gitu. Di sini. Gitu. Nah, atau mungkin di sini tadi. Cuman masalahnya kalau di Kemenhan ini, pembelian ini kan terkait dengan pemerintah ya. Tadi saya bilang pengaruh politik sayangnya. Itu kita juga bisa menggunakan analisa ini Pak.
terkait dengan apa pembelian alutsista loh. Jadi misalnya apakah pemilihan dengan menggunakan multi kriteria decision making, nah, kriteria terkait dengan persiapan pembelian alat bahan dan lain sebagainya. Seperti itu Pak. Mungkin ada yang ditanya dulu. Jadi kalau misalnya kayak tadi Pak Jafar itu rada ini ya apa ragu gitu Pak kalau menurut saya. Nah, Bapak ini, ya. Apa, Bertanya Bu dosen. Iya Nggak Pak. ragu Bu, cuman belum terkonsep Bu, masih kami konsep terus Bu. Itu tadi Pak, kalau menurut saya coba lihat keterpihakan. Kalau misalnya contoh ya punya Pak Jafar itu kan melibatkan dermaga. Nah itu nanti bagaimana pengaruh dermaga? Artinya kalau dari sisi pemilihan lokasi kan ya Pak? Kaitannya lokasi. Ya lokasi kan? pemilihan dermaga Bu, karena Lanal Tegal belum mempunyai dermaga. Berarti kan Bapak punya banyak alternatif di sana. Ada 3 alternatif tempat. Nah harus tahu kelebihan kekurangan dari 3-nya itu bagaimana. Nah ini kan kita bisa melihat di sini. Gitu Pak. Mungkin ada yang ditanya dulu Pak. Iya Pak, kasih Pak. Siap. Izin untuk di skema restrictornya Kapten Brian. Ini kan kalau kami baca ini kan seperti tidak ada masalahnya Bu. Jadi kan seperti kalau misalnya ini misalnya ditambahkan permasalahan seperti dari TNI AU sendiri, setelah pengadaan ini mungkin setelah barangnya datang di situ dituliskan untuk komplain, misalnya seperti tidak sesuai spek tag atau ada kekurangan catatan produksi itu bisa dimasukkan di situ Bu. Kemudian. Nah ini Pak, menurut saya Pak ya kan karena switch feature ini kan melihat dari seluruhnya kan. Di sini di kelompoknya Pak Brian pengadaannya kan Pak. Nah yang mau diangkat di sisi pengadaan itu kalau saya nggak tahu ya. Kalau yang saya dengar dari sisi Pak Brian itu ingin melihat dari seluruhnya. Misalnya kayak komplain masyarakat, lalu bagaimana dari sisi kesiapan begitu. Kalau menurut saya sih, makanya ini dia membentuk kayak seolah-olah diperbesar. Tapi kalau mau Bapak skupkan lebih kecil ya nggak apa-apa. Judulnya ini dituliskan dulu. Misalnya terkait dengan persiapan pembelian gitu ya. Nah, apa yang mau dituliskan? Artinya begini Pak, kalau membuat feature ini belum tentu bisa salah atau benar. Bukan salah atau benar Pak. Jadi kita bisa menjelaskan dengan benar itu yang paling penting. Bukan jawabannya kalau risk feature itu 1 + 1 harus 2 begitu, ya bukan. Dan tidak keterlibatan seluruh stakeholder itu, ini kayaknya kurang deh Bu, gitu ya. Ya nggak apa-apa kalau Bapak punya banyak argumen di dalamnya. Ini kan hanya menceritakan detail di awal dari masalah kita aja. Gitu. Kalau memang dari masalah ini masih bersifat luas, kalau saya lihat ya, pengadaan ini. Artinya yang mau diangkat itu masih luas. Makanya ini masih luas. Kalau mau Bapak skupkan lagi lebih kecil, itu boleh. Misalnya kayak tadi, saya mau melihat dari sisi pilotnya saja. Boleh loh Pak. Pilot itu kan ke divisi yang lebih kecil-kecil kan nanti. Dipersempit gitu Bu ya? Iya, misalnya begini, apa yang saya ceritakan tadi ya, pilot tadi ya Pak ya. Karena kan ada mod tadi, melihat faktor kesiapan, judulnya ya, faktor kesiapan terkait dengan pengadaan alutsista baru jet tempur Rafale gitu judulnya. Nah ini nanti stakeholdernya apa? Dari sisi pilot, dari sisi apa Pak? Saya dinas sekolah penerbangnya itu. Iya sekolah penerbang ya. Kalau di tempat sini kan kodikal ya Pak ya. Apa yang khusus untuk pelatihan itu loh Pak? Iya ada sekolah penerbang sendiri. Ya, sekolah penerbangnya sendiri. Nah, ada pilotnya sendiri untuk SDM-nya, dan mungkin ada pilot baru, apa ya kalau ngomongnya ya, calon pilot gitu loh Pak. Artinya kan di sini mungkin pemberian informasinya itu kan di senior-senior dulu, lalu kan berjenjang begitu. Nah, detailnya itu nanti kalau Bapak mau mengambil di situ, begitu. Mungkin ada yang dimaksud ditanggapi Pak. Jadi kalau mau memperjelas atau mempersempit boleh Pak. Tapi cuman ya harapannya tadi Pak,
Artinya begini, kalau kita bikin risk feature itu ada tujuannya. Lalu sebutkan seluruh stakeholder yang terkait. Lalu bagaimana ini aliran yang mengalir di dalamnya, gitu Pak. Mungkin ada yang ditanya dulu. Baik, cukup jelas. Ya gitu ya Pak ya. Nah ini coba satu lagi lihat punyanya siapa ya? Ini baru kumpul ini. Ini kok sama ini Pak Jafar sama Pak Bindung. Ini satu kelompok ya Pak? Siap, satu kelompok izin Satu Bu. kelompok, Bu. Pak, punyanya Bapak masih sama? Apa bikin apa ini? Kami satu kelompok sama Kapten William sama Kapten Gani. Mungkin Bapak pada Gani. saat mengumpulkan berbarengan. Oh iya. Judulnya apa nih Pak? Penanganan COVID Bu di lingkungan STAL. Nah, penanganan COVID. Oke. Bentar, isolasi di rumah. Satgas COVID. Nah, ini Pak, ini coba. Kalau saya ngelihat di sini, ini ada alurnya ya Pak ya. Coba Pak. Ini keterpihakan orang ya Pak ya. Isolasi di rumah. Ini kan berarti ini langkah ya Pak. Gimana Bu? Langkah kan ini? Maaf ya Pak, saya ingin tahu isolasi di rumah ini berarti pihaknya siapa? Siap, yang sudah diindikasi positif Bu. Oh begini Pak, kalau saya bilang ini kan ada mahasiswa ya. Kalau saya sih mahasiswa, ini dari sisi perguruan tinggi CTAL-nya ya, Satgas Profil yang di CTAL. Ini yang Dinkes ini ya, Dinkes Ngantama dan Korsis. Nah ini kan inginnya sehat, artinya begini Pak, inginnya sehat, ini apa dan Korsis memberikan pengarahan. Ya oke, ini benar. Ini melakukan koordinasi, memberikan pengarahan ke mahasiswa, melaporkan kondisi emergensi, oke. Satgas COVID ini nggak ngapa-ngapain. Ini kok nggak ada alurnya lagi Pak? Atau garisnya ini kok berhenti Pak? Gimana Pak? Nah ini, jadi bukan ini ya Pak ya, apa urutan kalau ini? Ini kan hampir kadang-kadang gini, kita membuat risk feature itu kadang-kadang terjebak seperti Bapak membuat alur di flowchart. Jangan terjebak Pak, bukan. Ini misalnya ya, apotek berarti itu harusnya Dinkes memberikan informasi terkait dengan obat apotek. Ini informasi ke sini. Kalau menurut saya, Satgas COVID ini dia juga memberikan informasi ke Dinkes Pak. Contoh, ini juga memberikan informasi ke sini apa misalnya? Misalnya kalau ada vaksin baru, nah itu kan paling harus tahu kan dari sisi Satgas dan STAL ya. Paham nggak Pak maksudnya? Siap. Ya kan ya. Ini harus Siap, dua siap. thread ke sini dan ke STAL. Begitu. Nah, dan proses itu misalnya dia memberikan kebijakan terkait dengan kebijakan baru yang harus nantinya dikeluarkan. Begitu. Nah, mahasiswa STTAL datang kan ke sini kan, ke Dinkes. Kok dia nggak ke sini ya Pak ya? Mahasiswanya loh nggak ke Dinkes. Gimana ini Pak? Gitu Pak. Jadi jangan, kalau saya lihat ini hampir ini berkoordinasi urutan begitu loh Pak. Enggak. Nah ini isolasi di rumah. Kalau menurut saya ini nggak usah Pak, nggak ada. Bukan pihak mahasiswa aja. Secara umum mahasiswa memberikan apa ya, melakukan bukan izin apa sih ngomongnya, medical check up gitu kan ke Dinkes ini. Nah berarti arahnya di sini. Ini nggak ada arahnya itu. Lalu mungkin mahasiswa itu juga memberikan menginformasikan ini, melakukan pembelian terkait dengan obat, begitu. Seperti itu. Alurnya ini masih banyak yang kurang Pak di sini. Dan Siap. tujuannya Ya. ada nggak? Loh ini belum ada tujuan loh Pak. Nah ini tujuannya kurang. Makanya kalau nyoba ini kadang ada yang kurang gitu. Dan proses mungkin memberikan hanya instruksi. Kewenangannya apa? Kebijakan gitu. TAL itu, nah terkait dengan apa? Kalau mahasiswa kan ingin sembuh total, ingin tidak terkena penyakit begitu ya, tidak
terkena virus. Gitu. Satgas ini tujuannya apa? Melakukan pengendalian terkait dengan penyebaran virus yang ada di sekitar SPTAL, misalnya gitu Pak. Menurut saya. Gitu. Jadi kadang-kadang kita lupa urutan itu. Jadi beda ya Pak ya, kalau di flowchart itu mungkin lebih ke arah urutan. Tapi kalau yang di read speaker itu mungkin Bapak bisa menunjukkan terkait dengan orang yang ada di dalam. Gitu. Apalagi jelas saja ya Pak. Ya, Pak Febri atau Pak Febri? Pak Febri, Pak Wahyu, Pak Ardi. Nah ini. Dinas jaga di TNI AL. Oke, alurnya mana ini? Atau ini ada yang hilang ya Pak? Hilangan. Apa ada yang hilang nggak? Kok ada yang hilang tadi? Komandan, komandan ke Dankosis. Nah ini Pak, informasinya ada nggak di sini? Dan saya lihat sekilas ini kelihatan loh Pak. Komandan ke Dankosis ini apa? Memberikan apa hubungan timbal baliknya? Gitu. Pak di sini apa Pak? Pak di sini coba saya lihat dulu. Menerima. Pak di sini apa Pak? Singkatan ya? Siap, penjaga dinas. Oh, penjaga dinas. Oke, ini Pak. Setiap alurnya ini Bapak memberikan informasi terkait dengan apa? Siap, untuk PADIS itu adalah sumber informasi mungkin Ibu dari kegiatan mahasiswa maupun kegiatan ANTAP di STAL. Untuk PADIS setiap harinya melaporkan kepada Komandan STAL dari kegiatan mahasiswa maupun ANTAP. Dan untuk tadi Komandan STAL dan Korsis ini adalah meneruskan perintah komandan kepada Komandan Korsis untuk melanjutkan kepada mahasiswa. Karena Komandan Korsis itu komandannya Kor mahasiswa. Iya, iya. Ini tadi Pak, menurut saya, jadi informasi yang di setiap garis ini, anak panah ini Bapak harus memberikan informasinya berupa apa? Apakah ada tiga, sebenarnya tiga ya kalau kita pelitin ya, aliran yang mengalir di garis ini. Apakah dia memberikan informasi, apakah alirannya itu berupa produk, dan yang terakhir itu apakah ada aliran terkait dengan keuangan yang ada pada garis tadi. Siap. Gitu. Kayak tadi contohnya yang punyanya Pak Brian, mungkin yang dari Kemenkeu ya Pak ya. Nah itu memberikan anggaran. Nah, berarti kan ada informasi berupa uang juga kan. Gitu. Nah kalau informasi dinas jaga mungkin hanya sebatas kegiatan informasi ya yang tersalurkan gitu kan ya Pak. Siap. Itu iya. Menurut saya gitu Pak, ini kurang garisnya Pak. Kalau memang tidak bisa ini kayak gini tadi ya, informasi masuk, bukan alur Pak, bukan. Tapi kita ini begini, ini yang Bapak tuliskan. Ditulis saja kalau nggak cukup 1 gitu loh Pak, ditulis 2 gitu dilingkari, 3, 4, 5 gitu, 6 gitu. Siap. Gitu. Ya. Kalau ini benar ini yang terkait dengan tugasan ini. Itu Pak. Siap, Ibu dosen. Ya, coba Pak lagi. Punya Pak William udah, Pak Gilang tadi udah ya? Belum. Pak Gilang bikin apa ini? Siap, perizinan di sini Bu, yang sering kita laksanakan di STAL Bu, terutama yang luar kota. Mahasiswa ini Pak. Siap. Seluruh izin ini berarti ya Pak ya? Dikhususkan untuk yang luar kota gitu. Nah ini Pak, coba ini saya tambah pusing ini. Ini Pak, coba ditulis Pak, harusnya ini di kota ya Pak ya. Kan di sini kalau saya lihat pihaknya itu ada mahasiswa SPTAL, ada Dankorsis, ada Kaima. Ini kok ada mahasiswa lagi Pak? Beda ininya Ibu mungkin, beda jalurnya Ibu. Siap, maksud kami karena dari Dankorsis memberikan direct langsung ke mahasiswa bila ada perintah khusus gitu Ibu. Jadi pekat gitu Ibu, siap. Oh iya, ini berarti menurut saya begini aja. Oh langsung ke tengah Ibu, siap. Iya, jadi kita nggak memilih mahasiswanya. Kaprodi kok nggak ada ya Pak? Siap, diwakili ke ketua prodi ya. Ketua atau tertua sih Pak? Tertua Ibu.
Oh, namanya tertua, bukan ketua lah, Pak? Yang dituakan Ibu. Bukan. Kalau di kampus saya kok ketua, Pak ya? Ketua prodi ya. Namanya di sini tertua prodi. Bener tak, Pak? Mungkin ketua Ibu, yang betul mungkin ketua. Ya. Ketua ya? Siap. Kami ininya soalnya kalau di waktu di AL itu ada seperti tertua kopel gitu Ibu. Ketua anak. Kami ininya ke situ. Ketua prodi kayaknya, Pak. Ketua Ya. prodi. Nah, ini kalau ketua prodi ini harusnya bukannya mahasiswa itu juga melakukan izin ini kan. Nah, gini. Nah, ini kan Bapak tulisnya di sini ya, selanjutnya. Nggak apa-apa. Ya. Nah, ini dia memberikan juga kepada oleh staf portif. Ini Pak, saya nggak masuknya di sini. Siap Ibu, siap. Nah, lalu Bapak bisa menuliskan juga tujuannya dengan menerima mahasiswa gimana untuk Bapak anak. Di sini ada nggak ada di luar ada. Mungkin belum tulis di sini. Bapak. Nah, ini tadi yang saya bilang tapi apa. Jadi ada yang yang masih mereka melakukan lagu ya. Wah, ini ya Pak ya, kalau beberapa anak yang punya kewenangan gitu. Saya nggak tahu apa di sini itu kalau ada itu ya. Nah, kalau mau membuat keterangan untuk alasan tersewa, bisa Pak. Sama oke saja ada ini dari kantor. Ya, betul. Apa mungkin ada komponen itu apa yang bisa ditanyakan? Kan dia ada ini ya. Ada maksud kami jadi ini rumah yang ini ya kalau yang luar ini luar maksudnya ini sekarang jalur yang awal itu karena harus bisa kalau mau. Jadi kan bapak bisa cari dalam sini ya itu. Itu Pak ya ini nggak bisa dilakukan luar tiga tapi kita bisa praktekkan ya Pak ya siap Ibu. Dinas hukum. Tapi ini belum. Ini yang jadi kami data mananya yang biru itu adalah memberikan informasi atau koordinasi, yang lain adalah perintah teman-teman. Ya. Kalau misalnya informasi yang paling penting itu informasi mengenai bagaimana Bapak sampaikan akan tulis lagi. Misalnya kalau Manda perintah apa namanya gitu. Nah ini kalau alurnya seperti koordinasi ya koordinasi apa atau penyelenggaraan pemeriksaan atau yang dilakukan nah ini kan ada informasi yang informasi ada tapi apa yang dilakukan nah kalau memang
apa ya namanya informasi yang diberikan Bapak bisa diberikan tulisan nomor aku buat ada kita Bapak satu ada siap nanti Bapak tulis dengan tabel nanti biar lebih jelas itu Pak tambah Siapa lagi? jadi memang Bapak dari masih ini masih ada jadi ada dan ini masih dilarang dua ya orang-orang yang mengatakan saya nggak dua-duanya yang Bapak ini melakukan kerja kaitan dengan masing-masing pekerjaan masalah ini banyak tambahan nah kewenangannya dan hari ini itu apa dan sistem ini gimana kewenangannya yang bertulis Siapa lagi itu? nah ini juga sama mas Bapak ini ada belum ditulis Pak ya Bapak ini bisa ditambahkan ya Pak ya itu yang sudah itu kadang-kadang masalah lain yang biasanya tidak dapat atau berkaitan dengan menggunakan atau menggunakan tapi yang betul makanya kita punya namanya tulus metodologi yang ada sosok dan tadi jadi kita sampaikan ini di mana memang terdapat salah satu teknik di mana berpikir untuk melihat suatu sistem yang bentuknya ini bukan saja melihat suatu tulisan yang harus dilakukan tadi namanya ini masalah bagaimana kita melihat performa yang berbeda yaitu dengan teknologi dan teknologi dan kesiapan mereka untuk adaptasi. Nah, itu kaitannya dengan maka kaitan yang berbicara kaitan yang sosial itu bisa jadi hal-hal yang bentuknya ini adalah yang dilakukan. Nah, kalau di masalah dikatakan kompleks itu tadi yang bahwa performanya itu bisa jadi lebih dari satu hal. Dan kaitannya itu akan meliputi keterlibatan dan faktor yang lain yang kita biasanya bentuknya itu tidak didefinisikan atau kita definisikan bentuk formasi yang dulu Bapak pelajari di ORR itu. Ini. Jadi ORR itu biasanya kalau pada dasarnya dan metodologi yang dikembangkan dari sana banyaknya lainnya. Jadi bentuknya yang berdasarkan terstruktur, sangat terstruktur. Misalnya itu kayak dikenakan ke pilot-pilot tadi. Lama banget informasi dari orang. Ini kan nggak bisa. Kalau saya mengatakan punya performasi suatu organisasi itu dengan kemampuan dari kultur adalah bagian dari organisasinya. Dan sebenarnya itu berpengaruh untuk kalau kita ngomong yang
Gimana kalau menjalankan informasi dari masyarakat yang mau? Kalian dulu orangnya. Nah, orang-orang jadi orang-orang namanya. Kalau kita ngomong orang ya. Nah, ini kan ada hal-hal seperti tapi kalau itu ada asosiasi dan lain-lain. Kalau kita ngomong hubungan buat percaya, makanya yang dihadap dari kaitan sosok yang biasanya varian yang dibuat itu sudah jalan lengkap. Mari belajar dari sesi aman 2 hari dan kadang-kadang yang apa manfaatnya itu dari apa Belum jadi itu masih belum. ini pertama-tama lagi enggak ada sama-sama sekali. Oh berarti ada hal gimana ada sama-sama ya mungkin nanti kalau masyarakat dan laki-laki ini hal-hal tentang itu ada di main tahu jadi teman-teman ini gimana pendirian yang biasanya masalah saja kata-kata. Tapi kalau ini sosok saya dapat what teman-teman ini bisa ada foto kalau di sisi itu kayak aspek apa yang nggak jadi itu ya. Tapi kalau dari si aku bagaimana hal bisa mempengaruhi hal ini. Tapi kalau saya yang itu saja itu biasanya fokusnya ini tadi. Berarti sifatnya adalah informasi ada itu sifatnya adalah answer saja. Tidak terstruktur yang jelas. Contohnya begini, kalau ya tidak terstruktur itu awalnya begini. Pengambilan ada dalam variasi masalah itu tidak bisa kita anggap kalau masalah itu hanya pengaruh yang tidak atau variabel yang diketahui. Contohnya kayak teori hanya ini tujuannya apa objektifnya maksimum objektif ya kan kalau itu kita jelas ya maksimum objektifnya maksimum objektifnya apa yang dilakukan kan gitu yang apa orang untuk melaksanakan apa harus banyak yang jualan gitu. Nah, langsung menggunakan jualan kita nggak tahu kalau dapat. Makanya kita jadi ini yang kali satu dan ya satu yang gitu. Satu dan dua adalah dua. Nah, untuk makna satu ditambah dua ini dikatakan kalau tertutup. Nah, ini tidak ada satu belakang. Seperti yang saya bilang tadi. Ini lihat ya Pak ya. Kayak tadi, kompetensi individu. Nah, ini kita nggak bisa mendefinisikan. Kalau menurut teori, kalau Bapak mengambil SMA atau AMON, kita pasti bergantung pada individu. Kalau dari sisi teorinya, itu dipengaruhi oleh hal tadi. Dari individunya, gitu, lalu dari organisasi, lalu ditambah dengan pengaruh lingkungan. Kayak ini Pak. Ini di Indonesia, ya model kereta apian yang ada di Indonesia itu barriernya begini. Mungkin di India masih ya Pak. Jadi orang itu bisa duduk di atas, jalan kanan, jalan kiri. Nah itu dia juga antara individu, lingkungan itu sudah begini, akhirnya orang-orang kan itu begini
kan orang kan pasti akan memicu melakukan karena ada orang lain yang melakukan. Nah ini ada organisasi itu dari sisi kereta api ya individu orangnya, kereta apinya, dan lingkungan yang mendukungnya kan begitu. Nah cuman kalau kita ngomong kompetensi atau pengaruh dari sistem yang kompleks tadi, itu behavior yang mana atau hal-hal yang mana yang memiliki dominasi yang paling besar terkait dengan arah masalah problem ini. Nah ini yang kadang-kadang kita cari atau kita uji gitu. Nah, masalahnya tidak bisa kita strukturkan dengan jelas. Karena kalau faktor lingkungan pasti banyak sekali kaitannya dengan organisasi juga banyak kan. Begitu Pak. Nah, yang tadi dikatakan kalau di sini untuk melakukan pendekatan yang sifatnya itu kompleks, yang sifatnya kompleks. Ini di dunia ini dia menggunakan rangka modul itu ya Pak untuk menyelesaikan. Jadi yang pertama, define project requirement, kemudian di mana express current situation. Jadi masalah problemnya itu bagaimana? Bapak sudah menunjukkan, saya mau karena tidak diri sendiri kan, diskon mana yang mau Bapak angkat? Apakah dari aku, atau mungkin dari pilot, atau dari sisi lembaga keuangan sendiri, atau mungkin dari sisi masyarakat dengan yang lain-lainnya, ya. Nah ini yang perlu diangkat. Lalu yang ketiga, formulate definition of purpose model. Biasanya kalau kita berbicara terkait dengan formulasi, Pak, pasti ada dasar pengaruhnya ya kalau saya bilang. Contohnya kayak Bapak pakai tem itu salah satu makhluk soft, dia bentuknya sebenarnya soft. Tapi kalau di beberapa di kementerian ya, gitu ya. Tem itu masih kategori kualitatif Pak, karena mereka dasar metodologinya itu diciptakan dari suatu nilai. Itu yang nggak bisa Pak. Kadang-kadang kalau di ilmu sosial, sistem itu hasilnya bukan nilai, hasilnya deskripsi. Jadi kalau soft system itu deskripsi. Kalau di penelitian soft research, soft itu biasanya dia hanya menceritakan. Contohnya kayak di jurnal itu biasanya dia cerita. Misalnya di lingkungan gitu ya, belajar lingkungan. Jadi dojo itu adalah rata-rata orangnya adalah sebagai petambak. Di mana hasil output petambaknya itu cerita. Di Proklamasi di Dojo Timur itu daerahnya lebih banyak begini. Itu wilayahnya seperti ini gitu. Jadi kalau dikatakan ya kadang-kadang saya bingung juga kadang-kadang. Kalau di STEM itu hampir menurut saya masalahnya itu adalah soft system. Tapi mereka melakukan pendekatan di mana model soft system hasilnya dikualitatifkan. Jadi kita punya parameter pengukuran yang jelas terkait dengan sistem yang susah untuk kita ukur tadi. Seperti itu. Kalau di kelas ini ada yang mengangkat masalah gitu Pak? Hubungan gitu yang pakai STEM itu. Rencananya ada rencananya. Apa Pak? Adun. Dan dari KPI ada Ismail Beruntung untuk mengangkat info dari beliau. Siapa Pak? Mas Ismail Beruntung dari ditunjuk ya Pak? Iya Pak, ditunjuk. Ya mungkin dari beliaunya mungkin ada pembagian mungkin untuk siapa yang merata metode-metodenya, jadi tidak terlalu banyak di squad misalnya seperti itu. Siapa tentunya? Rencananya kemarin Kapten Haji dan Kapten Aji dan yang sudah dikumpulkan untuk SEM. Pak Haji. Kemarin saya juga Bu, tapi masih belum muncul belum. Alhamdulillah enggak. Kalau yang di sana ini. Kalau sudah berarti sudah bekerja di jamnya. Kalau belum betul juga. Sudah ada bayangan tapi untuk mengolah kata-katanya itu yang masih ini
ini, karena kan juga itu menjadi suatu masalah Bu kalau masalah pendidikan. Dan rencana kami pengaruh pendidikan dan latihan terhadap profesionalitas kapal ranjau. Oh, itu kapal ranjau. Kapal ranjau aja, karena kan itu belum pernah diangkat sebelumnya. Jumlahnya berapa kalau kapal ranjau yang ada di Indonesia? Indonesia sendiri kapal ranjau sementara ini baru ada sekitar 6 kapal Bu, dan menambah lagi 3 dari Jerman. 6. Kalau satu kapal itu usia orang berapa? Satu kapal paling banyak 30 orang. Satu kapal 30 orang. Nanti Bapak ambil semuanya. Kami ambil di satuan kapal ranjaunya Bu, untuk itunya mungkin Ada satunya. satuan ya, jadi untuk lebih ke fungsi kapal ranjaunya Bu, bukan kapalnya. Sebenarnya kalau kontrak itu, kalau sistem itu kontrak modelnya Pak. Saya mau menunjukkan juga model awalnya. Ya, itu untuk judulnya itu kan nanti ujung-ujungnya kalau modelnya itu Bu, jadi mungkin. Sebenarnya gini Pak, jangan membuat loh. Jadi jangan salah. Saya nggak tahu yang punyanya Pak King itu. Dan yang belum mencontoh ya Pak ya. Tapi Bapak harus misalnya begini. Kalau sudah datang itu yang paling sering itu model yang favorit. Karena kan saya kan informasi ya Pak ya. Model Delano McLean. Kalau judulnya semua sama Pak. Paling susah itu kalau di tempat, kalau teman-teman saya punya Bapak ini ya. Karena analisanya itu kemiliteran. Tapi bisa sih menurut saya itu bisa. Kalau model kesiapan nggak ambil dulu Pak modelnya, model utama gitu. Kayak tadi loh, saya bilang misalnya kita ngomong kompetensi individu. Ini berpengaruh oleh apa gitu. Nah tapi bentuk kontrak model 3 ini saya nggak ngawur Pak ngambilnya. Orang itu sudah membungkus begitu. Nah itu yang kata taringnya itu yang salah ya, bukan salah ya, kan pengembangan modelnya itu banyak kan ya Pak ya, misalnya kan kalau Bapak ngomongkan kompetensi individu tadi kan kayak punya Pak Brian itu kaitan teknologi kan, apakah ada kaitan teknologi dengan kompetensi individu itu bisa jadi Pak itu apakah ada kompetensi individu aja terkait dengan performansi yang tadi Bapak bilang, performansi lingkungannya. Itu organisasi organisasi dan orang itu ya. Ya. Itu. Kalau saya sih lebih cocoknya cari modelnya sih. Kemarin itu Pak, kemarin ya. Saya kan nggak tahu yang pasti itu kok yang ditanya itu mesti model awal sih. Bapak mengacu pada model siapa. Kalau kesiapan teknologi biasanya model Delano lagi. Ini kami jadi lebih dalam lagi pun juga belum terlalu paham SM. Saya kemarin itu ya hampir tersesat ya Pak ya. Saya baru awal, saya baru memahami itu. Terus saya kalau tahap 1 itu sebenarnya Bapak ngambil model lalu diciptakan aja. Ini mungkin lagi ya Pak yang tahu ya Pak yang tahu ya saya sama nonton sedikit ya. Ya Bu. Bentar. Nah ini loh Pak, begini. Ini, jadi contoh ya. Jadi kalau kita berbicara di shop system itu Pak, untuk membentuk kontrak model begini, ini, nah ini kalau contoh ya kalau di Amos itu ini tadi tier 1, tadi tier yang kedua, tadi tier 3. Kalau kita baca Bapak, itu kita tidak membuat model. Di SEM S1 ya Pak, kita tidak membuat model. Tapi nanti di S2 itu biasanya kenapa kok ini alirannya ke sini, itu diceritakan. Atau mungkin kenapa kok ini cuma 3 ya, saya mau nambahkan 1 lagi, boleh. Itu. Karena kasusnya ini hanya kesiapan teknologi sistem informasi, biasanya S1 itu hanya
Bapak cari dulu modelnya yang mana. Ini banyak Pak model di sini. Yang cocok dengan masalah punya Bapak. Iya. Kalau judulnya itu Pak, nanti saya nggak rekomen untuk judul dulu. Gitu. Jadi model lampunya dulu Bu ya, mau buat seperti apa gitu. Betul, cari dulu modelnya. Baik, Bu, baik. Cari model. Sama juga ya sebenarnya model-model ini kan model soft system Pak, model soft. Jadi Bapak cari dulu model. Misalnya gini ya, kayak tadi kan Bapak bilang kemarin apakah model ini kan nggak cocok Bu? Nah ya makanya dicari information quality, system quality, service quality. Kemarin itu packing itu mesti setahu saya ya, makanya kemarin ditanya kenapa kok kamu memasukkan unsur ini di layar 1 gitu. Nah itu enggak, saat itu enggak tambah. Artinya itu kalau ada mana ya waktu awal sampai saya masih memang nggak tahu Pak ininya. Ya waktu itu juga nggak tahu ya. Jadi dia kan nggak maksudnya ini loh, ini itu dicari dulu model konsepnya. Kalau di suatu sistem untuk mendapatkan model ini, model itu harus perlu banyak literatur, misalnya literatur dan mendukung. Tapi kalau dari Bapak aja, itu yang penting dapat model. Nah nanti modelnya itu ngikuti kayak replikasi gitu loh Pak. Udah. Tuh. Nah, ini contohnya kayak ini ya, salah satu juga soft system, information quality. Kualitas informasi. Katakan kualitas informasi itu yang seperti apa? Ini nanti akan muncul yang namanya indikator. Kalau kita menyebutnya desain itu indikator. Indikatornya apa? Dikatakan di informasinya berkualitas itu apa? Misalnya apakah dari keyakinan kualitas dan lain sebagainya, ini biasanya ada yang model kesuksesan sistem informasi bagi ini dan identitas apa identitas nanti akan muncul misalnya indikator ini kualitas informasi, ada kualitas pelayanan, manfaat dan lain sebagainya. Ada manfaat sebetulnya. Nanti saya ditanya lagi. Ini Pak, ini saya lanjutkan lagi ya di soft system. Nah ini formulat definition of purpose system. Jadi memformulasikan itu bukan kita hitung-hitung gitu bukan ya Pak ya, tapi kita harus setelah mengenali lalu kira-kira mau membawa model yang seperti apa gitu. Lalu build revise visualization model. Nah ini nanti kita tunjukkan dulu apakah hasil bentuk formulasi yang kita buat ini dengan deskripsi yang jelas. Lalu membandingkan, compare model with real world. Nah, kalau mau membuat SSM mungkin pendekatannya bisa banyak. Dengan salah satunya metode sistem dinamik atau mungkin salah satunya sebenarnya kalau real soft itu nggak ada ya. Kalau di sini real soft dari sistem dinamik itu nggak real softnya. Kalau menurut saya itu mix antara soft dan hard metodologi di sistem dinamik. Kalau yang di SEM itu hampir sama, mungkin saya mix juga, nggak real soft begitu Pak. Jadi kita bandingkan sampai kami mendefinisikan. Nah ini, bandingkan problem situation, basic research into a problem area. Jadi area problem kita bagaimana? Ketika kita bisa menggambarkan text picture untuk menggambarkan ekspresi dari problem situation yang tadi. Lalu yang ketiga root definition, akar masalahnya itu gimana kan tadi. Jadi dari rich picture kita bisa mencukupan yang lebih kecil kan ya Pak, dari masalah problem tadi seperti apa, ini apa. Konseptual model membuat bentuk konseptualnya ini masih dalam sistem model konseptual. Lalu membandingkan baru antara model dengan real problem itu bagaimana. Nah, lalu ini check identification. Kalau ada mau melakukan perubahan, kira-kira apa perubahan yang dilakukan di sini? Seperti itu. Dan recommendation. Itu.
Kalau sistemnya itu nanti latihannya itu rencananya sama Pak? Yang kamus itu Pak? Yang kemarin Joko exam saya itu yang ini ya Pak ya, nanti tanaman lima. kalau saya sih pakai ini Pak, pakai Azul. Tapi ya memang tergantung. Kalau amas itu kadang-kadang tambah banyak yang pakai apa TLS. Nah ini karena kita nanti akan membuat root cause definition dari masalah. Di root cause itu pendekatannya bisa macam-macam. Problem masalahnya itu akan dituliskan. Misalnya siapakah orang yang ada di dalamnya, customer ini terkait dengan konten ya, atomnya, nah transformasi dari prosesnya itu bagaimana, apa yang dilakukan, body itu secara keseluruhan, seperti itu. Nanti ada yang ditanyakan ini Pak, benar saya lagi kan. Kita bikin root cause analis itu biasanya lebih ke arah masalah dari ini ya. Jadi di awal dengan problem. Dari problem itu nanti kita akan mencari akar-akarnya. Gitu. Seperti itu. Misalnya begini. Bapak sudah dapat fishbone diagram. Bapak nanti dipakai ya Pak ya. Fishbone diagram. Aplikasinya itu nanti. Nah ini masalah ini ya Pak. Saya sebutkan langsung aja. Nah ini untuk menyebutkan suatu masalah itu kita bisa mengambil dengan menggunakan pendekatan fishbone diagram. Nah ini justru minta tolong. Minggu depan kita diskusi ya hari Senin Pak. Bapak membuat fishbone diagram untuk satu masalah. Masalahnya tergantung Bapak mau apa. Tadi itu skopnya disampaikan lagi. Ini contohnya misalnya. Ini ada defect. Ini ya ada defect. Defect ini disebabkan oleh apa? Nah, gagal yang awal itu adalah utamanya. Defect hasil produk dipengaruhi oleh orangnya. Orangnya kan apa? Mungkin dari sisi mungkin karena premiumnya dan dari sisi operator. Nah, defect bisa jadi dipengaruhi oleh material atau bahan bakunya. Mungkin bisa jadi alloy atau komposisinya itu alloy ya Pak ya, lubrikan atau di sini supplier materialnya yang bermasalah. Nah di sini defect itu bisa jadi dipengaruhi oleh measurement, pengaruh dari masalah measurement, pengukuran, mungkin kalibrasinya itu yang kurang pas, mikroskopnya yang kurang tidak dikalibrasi ya, tidak dikalibrasi, mikroskopnya kurang jelas dan inspeksinya ini tidak tahu gitu. Nah coba besok itu sebentar Pak, saya pakai aplikasi ini. Nanti Bapak pakai aplikasi nanti coba di-share. Nggak boleh jangan pakai manual kalau tidak kok saya nah ini biasanya pakai online nih Pak. Nah nanti Bapak bikin harus pakai ini dulu, ada yang bikin.
Coba Pak dicari. Jadi untuk membuat ini, saya ingin tahu ya, nanti Bapak menganalisa dari fishbone tadi. Jadi kalau di awalnya ini masalahnya gitu Pak ya. Jadi dari diawali nanti dengan masalah, nah nanti Bapak kerucut apa masalah itu tadi dipengaruhi oleh apa saja itu dibuat. Contohnya kalau ini apa? Oh ini template, bukan. Nah, menurut saya mending masalah yang tadi sudah Bapak buat, tapi Bapak kerucutkan. Nanti Bapak bisa melihat. Ini misalnya, jadi kalau biasanya dari sisi yang di atas ini itu yang paling penting, utama orang, man itu SDM ya, equipment orang, metode, environment, material dan measurement, saya begitu. Nah nanti durinya ini akan lebih detail lagi. Misalnya good architect and design, nah berarti apa? Documentation management, teori backgroundnya seperti itu. Mungkin ada yang ditanya dulu Pak. Karena kalau dibentuk solve atau mungkin masalah problem yang sifatnya itu yang masih lunak begitu ya. Masalah yang diselesaikan itu ya dengan cara mencari akar masalah tadi. Nah, model akar masalah itu bisa kita dapat dengan menggunakan metode dengan pendekatan ini fishbone diagram untuk mengetahui akar dari setiap masing-masing masalah yang besar. Seperti itu. Mungkin ada yang ditanya dulu, saya tulis di sini ya, nanti biar masih ingat lagi setiap model. Sama Di izin Bu, untuk fishbone diagram tadi kan kurang lebih ada 6 cabang itu Bu ya? Nggak harus Pak. Nggak harus Bu ya? Nggak harus. Nggak harus seperti ikan berarti Bu ya? Nggak harus seperti ikan Pak. Gambarnya seperti ikan. Cuman nggak harus 6 itu begini Pak. Mana lagi? Ini kan ada 6, ya kan garisnya ini semuanya 6. Nah ini kan bisa jadi ada yang utama. Ini ada 4. Tapi dia punya durinya, duri besar dan duri kecil-kecilnya. Nah duri kecilnya ini menyangkut apa? Begitu. Biasanya. Duri besarnya itu terkait dengan model apa ya, struktur utama. Saat kita mau membahas terkait dengan tadi pengadaan jet. Tapi kan ini sudah skup yang kecil ya. Masalah, tapi ini diawali dengan masalah ya Pak ya. Maaf. Jetnya tadi itu apa? Misalnya persiapan pengadaan di Skuadron Madiun, kayak begitu. Nah itu nanti dipengaruhi oleh apa? Ini environment, equipment, metode, nah apa? Diawali dengan masalah, Pak. Invoice fall, berarti kegagalan di dalam invoice ini? Ya penagihan, gitu. Atau mungkin apa? Misalnya illegal logging, kejahatan meningkat, nih kejahatan laut, tindak kejahatan laut meningkat dipengaruhi oleh apa? Mungkin di sini TNI, pemerintah, apa lagi? Orang, masyarakat, saya lihat. Nah, teknologi, teknologi kan sosial media. Nah ini nanti akarnya itu sosial media. Gitu. Nah kalau pemerintah itu apa? Terkait dengan kebijakan perundangan teknologi itu apa? Undang-undang ITE. Ya ITE tuh. Nah itu. Lalu kalau dari TNI ini apa? Nanti Bapak kaitkan siapannya atau mungkin jadwal apa Pak? Jadwal beredar ke lapangan itu loh. Apa sih Pak bilangnya? Jadwal operasi, lalu jumlah KRI mungkin seperti itu. Lalu personel KRI-nya. Nah, nanti bisa lagi dari personel ditarik lagi. Jadi ada akar lagi, ada diri lagi Pak di bawahnya. Ya, kayak gitu Pak. Ini ada mesin. Mesinnya apa? Storage and cooking equipment. Pure hygiene and pure maintenance. Pure maintenance. Jadi dari sisi kehigienisan, kekurang dan maintenance. Misalnya begitu.
Misalnya kalau tadi kita ngomong TNI, orangnya itu apa? Misalnya kekurangan dari sisi tenaga pengajar dan tenaga ahli, misalnya begitu. Tuh. Ini ya Pak ya, diawali dari masalah bad burgernya ini nggak enak misalnya gitu. Mungkin karena materialnya, mungkin metodenya, mesinnya, environment dan lain-lain. Kalau bisa menurut saya lebih baik ke permasalahan yang punya Bapak aja, jangan skup yang di luar ini. Misalnya para ya kesiapan dan di lingkungan TNI gitu loh Pak. Gitu. Yang ditanya, nggak harus 6, nggak. Tapi Bu, ya. masih mengenai fishbone, apakah ini Bu, masing-masing tulang utama itu harus ada hubungannya antar tulang besarnya, misalnya tuh mesin mesin dan environment gitu, harus sejajar gitu, atau nggak harus ya? Nggak harus juga. Siap. Misalnya juga begini, ini kan kayak dari sisi mesin. Kalau biasanya itu kesalahan ya, banyak kesalahannya itu bukan kesalahan juga saya bilangnya. Kadang itu double isu gitu loh. Kenapa kok mesinnya kan gini? Kan dia bikin burger ini bermasalah kan dari sisi mesin. Nah mesinnya apa? Mungkin higienitasnya itu kurang dan maintenance-nya itu kurang gitu. Nah kalau kita ngomong maintenance yang kurang itu karena kenapa? Apakah dari sisi personel, apa dari sisi anggaran ini bisa ditarik lagi? Ya kan ya. Nah ini bisa dimasuk sebenarnya kalau dari sisi personel berarti bisa 2 kan? Enggak, personel ini Bapak bisa kaitkan di sini kasih. Kenapa? Personel dari sisi orang maintenance-nya dan personel itu bisa jadi dari sisi operatornya Pak. Paham nggak? Bisa jadi kan gini, kenapa kok burgernya itu nggak enak? Mungkin orangnya itu nggak cinta Pak masaknya gitu kan. Nah itu kan berarti nanti ada tarian lagi. Personel tukang masak, personel maintenance gitu ya. Personel untuk apa? Operator gitu. Nah, personel maintenance itu di sini kan ada poor maintenance. Nggak apa-apa kita bahas di sini. Personel maintenance itu tidak ahli. Gitu. Paham nggak Pak? Maksudnya bisa jadi ini bisa kaitan. Tapi kalau poor maintenance ini Bapak kaitkan ke orangnya itu kurang ahli ya boleh ditaruh di duri kecil ini boleh, ditaruh di duri di sini boleh sih. Begitu Pak. 2 kali masalah ya. Gitu. Jadi tadi Pak diawali dari masalah. Kalau root causes analysis di SSM, soft system methodology. Begitu. Mungkin ada yang ditanya dulu dari sini. Jadi kalau akar masalah itu kita condongnya bahwa masalah kan pasti bentuknya itu berkelanjutan ya, berurutan. Karena dia sifatnya tidak terstruktur, tapi paling tidak kita bisa melihat pengaruh-pengaruh yang ada tadi. Contohnya kayak bad burgernya ini nggak enak. Kan kita nggak bisa kan nyalakan hanya orangnya, tapi kita harus melihat atau mendukung seluruh entitas dari pembuatan burger tadi. Gitu. Nah, karena ini duri ini masalah Pak, berarti kan harapannya itu durinya diambil satu-satu kan Pak. Gitu. Durinya ini nanti diambil, misalnya poor maintenance. Nah ini kan nanti kita ambil satu dulu. Gitu. Nah dengan harapannya satu itu kita nanti bisa selesaikan. Gitu. Meskipun nanti banyak duri-duri ini yang tajam tadi kan. Gitu. Makanya kalau di penelitian yang di jurnal itu ada kalanya kadang itu nggak cerita tentang nominal itu enggak. Tapi dia ceritakan, contoh ya Pak ya, yang saya tahu misalnya, kemarin itu saya baca terkait dengan hubungan kolaborasi. Hubungan kolaborasi, ada yang hampir punya Pak Bim ya. Sebelum kita menciptakan informasi yang mendukung gitu ya, gimana orang itu harus mampu untuk mengkolaborasi antara satu pihak A dengan pihak B. Nah, kenapa kok orang itu mau melakukan kolaborasi? Itu diceritakan detail. Bahwa faktor yang mendukung untuk melakukan hubungan kolaborasi itu adalah A, B, C, D, dan sekian. Gitu.
Tapi kalau penelitian lain yang dia tidak mengangkat SSN tapi kuantitatif, nah itu kita pakai SEM. Pengaruh hubungan kolaborasi itu apa? Dibuat di SEM tadi dengan teori yang ada. Itu. Saya mengikuti teori tadi ya Pak Zul. Saya mengikuti teori punya William CS gitu. Pak William bilang bahwa kolaborasi itu dipengaruhi oleh AB aja. Terus nanti lagi teori yang lain kolaborasi, tuh misalnya tadi itu dipengaruhi oleh 5 gitu Pak, 5 CS. Nah itu berbicara kuantitatif. Kalau ini enggak tahu. Jadi gitu Pak Zul. Kalau Bapak bilang tujuan Pak, kembali ke tujuan. Biasanya kalau Pak Zul bingung itu biasanya cari kata kunci di tujuannya Pak. Ya, Bu. Pak Junandrian apa keberhasilan atau kesuksesan? Ini Bu, profesionalitas Bu. Nah, berarti itu kata kuncinya Pak, profesionalitas. Cari dulu seluruh teori yang berkaitan dengan biasanya saya tulis SEM gitu Pak. SEM profesionalitas gitu. Nah, nanti dia akan pasti muncul. Karena nanti akan muncul strukturnya gitu. Siap Bu, siap. Nah, nanti yang cocok menurut Bapak itu yang mana? Harus. Ambil kata kunci Pak, kalau yang bisa. Gitu Pak. Nah ini ada yang ditanya dulu. Yang ini juga begini ya Pak ya. Ini ngambilnya bukan ya memang masalah berbagai organisasi lain sama. Tapi nanti Bapak bisa kaitkan itu dengan kondisi yang ada di lingkungan atau di tempat organisasi Bapak. Saya kata tadi. Apa kaitannya dengan kondisi ilegal kejahatan laut itu meningkat gitu. Nah kan pasti beda antara satu tempat dengan tempat yang lain. Misalnya begitu. Contoh misalnya saya ngambil tingkat kejahatan laut di Kormada 1, mungkin di Kormada yang ujung timur itu sendiri. Pasti kan garisnya ini beda. Itu Pak. Mungkin ada yang ditanya dulu. Kalau SEM Pak, ini saya mau nambahkan juga yang punya Pak Azul. Harus kuat di teorinya tadi Pak. Bapak pasti susahnya itu, kalau saya ya Pak ya, nyari teori yang cocok tadi di kondisi real kita. Tuh. Tapi kalau nanti kuesioner kan mungkin Bapak bisa dibantu kan ya. Jadi soalnya ada yang begini Pak, kayak kemarin itu gambar konstruknya itu sudah jadi gambar gitu, tapi nggak cocok gitu. TA-nya siapa ya? Saya nggak bilang ngomong TA-nya siapa ya. Jadi lu kok penguji, ini maaf ya Pak, penguji itu mesti tanya yang sana. Kok variabel ini nggak dimasukkan gitu. Kok indikator ini nggak dimasukkan. Nah itu tadi Pak. Kalau indikator ini tidak dimasukkan, paling tidak Bapak punya argumen. Indikator ini dimasukkan Bu dengan masuk dengan indikator ke variabel ke A ini. Gitu. Biasanya main debatnya begitu. Itu Pak Sun. Dan yang lainnya mungkin yang ditanya dulu Pak sebelum diakhiri nih Pak. Mungkin gitu dulu ya Pak ya. Besok kita lanjutkan lagi ya Pak ya hari Kamis. Gitu. Siap Ibu, pukul 8 Ibu jadi Ibu. Iya. Ya Pak. Ya Pak, terima kasih ya Pak ya. Terima kasih Bu. Ya Pak, terima kasih Pak atas kehadirannya. Semoga sehat selalu. Terima kasih Semoga Bu besok dosen. kita ketemu ya. Ya udah Pak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.